Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6-18 tahun terjadi peningkatan, terutama dalam 2 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Rabu, 18 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut pada anak mencapai 206 orang dari 20 provinsi, dan 99 orang diantaranya meninggal dunia. Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk selalu waspada memantau kesehatan anak-anaknya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Syahril mengungkapkan, apabila anak mengalami gejala penurunan jumlah air kencing atau urin dan penurunan frekuensi buang air kecil, kemudian disertai dengan diare, mual, muntah, yang bisa menjadi gejala sakit ginjal, untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian PLT Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Dr. Yanti Herman menambahkan, yang juga perlu diwaspadai orang tua adalah perubahan warna pada urin anak yang menjadi lebih pekat atau kecoklatan. Apabila warna urin anak berubah dan volume urin berkurang, bahkan tidak buang air kecil selama 6-8 jam saat siang hari, orang tua diminta segera membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, sampai saat ini kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui secara pasti penyebabnya. Pemerintah bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengamati dan menyelidiki kasus gangguan ginjal akut pada anak tersebut. Kemudian berdasarkan investigasi ditemukan jejak senyawa etilen glikol dan dietilen glikol pada riwayat obat yang dikonsumsi pasien ginjal yang diduga berpotensi menyebabkan ginjal akut progresif atipikal. Namun Kementerian Kesehatan masih belum bisa menyimpulkan temuan tersebut dan masih meneliti bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan lembaga lainnya. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan, sementara waktu Kementerian Kesehatan menginstruksikan fasilitas kesehatan tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup sampai hasil penelitian tuntas. Kemudian seluruh apotik di Indonesia untuk sementara waktu dilarang menjual obat bebas dalam bentuk sirup. Dan sebagai alternatifnya, masyarakat yang membutuhkan obat bisa beralih mengonsumsi obat jenis tablet, kapsul, dan supositoria atau melalui anal. Punya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala, ini penting ya, dengan gejala penurunan jumlah air kencing atau air seni atau urin dan frekuensi buang air kecil. Jadi orang tua diharapkan mewaspadai kok kencingnya menurun, baik itu frekuensi maupun jumlahnya, ya. Bisa dengan atau tanpa demam, bisa dengan atau tanpa diare, batuk pilek, mual, dan muntah. Ya, untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini sangat penting kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, utamanya adalah anak balita. Kalau terjadi penurunan frekuensi buang air kecil dan juga penurunan jumlah air kencingnya, ya, bahkan sama sekali tidak keluar air kencingnya atau yang disebut anuri, itu maka segera dilakukan pemeriksaan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.